Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, perang terbuka sudah dimulai. Perang apa, Bay? Perang apa, Bang? Nah, kamu belum tahu kan? Ya. Jadi begini, ya. Dengan termol-termol yang kemudian beredar hari ini, seolah-olah Partai Biru, ya, dibalik dalang isu, ya, ijazah palsu ini. Partai Biru yang mana, Bang? Ya kita tahulah dong, yang punya popularitas dan elektabilitas dan kinerja yang baik itu AHY. Demokrat disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi. Apa tanggapannya Pak Ahy? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Ya, apakah takut kalah saing dengan AHY? Sehingga tuduhan-tuduhan itu muncul begitu kan ya, yang kemudian ada Partai Biru dalang dibalik isu ijazah palsu ini. Nah, dan sekarang partai-partai Demokrat, yakni kader-kadernya begitu kan ya, sudah mulai sedikit menyindir. Ya menyindir siapa lagi kalau bukan Mulyono begitu kan? Ya, sindirannya begini. Ini lucu begitu kan ya. Ini sindirannya begini. Sindir Jokowi kah? Politikus Demokrat mengatakan habis reuni segera legalisir ijazah. Siapa tahu jadi sekjen PBB. Seketika duar gitu kan ya. Melihat sindiran-sindiran ini begitu kan ya, bikin Mulyono dan termul-termulnya begitu terpojok di situ begitu. Kenapa Bang? Ya sudah reunian ya, segera legalisir dong ijazahnya. Siapa tahu aja lowongan PBB, sekjen PBB. Ini merupakan sindiran yang halus tapi mematikan. Dan bahkan AHY juga mengatakan, wah ini fitnah begitu. Makanya ini kan banyak yang kemudian multitafsir begitu kan ya. Multitafsir apa yang disampaikan oleh termol itu begitu. Mengatakan ya dibalik atau dalang dibalik isu ijazah palsu begitu kan ya. Ada orang kuat. Ya ada yang membackingi. Siapa mereka? Yaitu adalah Partai Biru begitu kan ya. Atau logo baru, logo biru di situ begitu. Artinya secara tidak langsung, ya kalkulasi politik antara PAN, Nasdem, terus kemudian Demokrat, itu kan sama-sama biru begitu kan. Yang menjadi perhatian sekarang itu adalah AHY, karena kinerjanya sangat bagus. Nah, apakah ini merupakan pengalihan-pengalihan agar AHY banyak kritikan atau bagaimana? Tapi yang jelas ini menarik ya, ini menarik loh begitu. Jadi, politikus Partai Demokrat ini begitu kan ya, Anies Fauzan ini melontarkan pernyataan satir yang menyita perhatian publik hari ini. Nampaknya perang terbuka sudah mulai begitu kan ya. Dalam unggahan dan pernyataan yang beredar luas ya, Anies menyinggung soal legalisir ijazah ya usai mengikuti reuni dengan teman-teman seangkatan. Dia mengatakan begini dalam beberapa cuitannya begitu kan ya. Dalam beberapa cuitannya mengatakan begini nih. Ya, katanya baru selesai reuni sama teman-teman seangkatan. Segera legalisir ijazahnya. Kali aja ada lowongan sekjen PBB biar makin mendunia, ujar Anies. Nampaknya ini sudah pecah kongsi, ya. Nampaknya sudah mulai melawan, ya. Inilah yang kemudian blunder sendiri kepada Presiden Jokowi sendiri, kepada mantan Presiden Jokowi sendiri. Ya, karena jangan menuduh tanpa ada fakta. Apakah karena jangan-jangan AHY secara kinerjanya sangat bagus dibandingkan dengan Gibran, tiba-tiba muncullah tuduhan-tuduhan dan isu-isu seolah-olah sindiran bahwa Partai Birulah yang kemudian punya ambisi kuat di tahun 2029. Punya ambisi untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Padahal AHY bekerja semaksimal mungkin begitu. Itulah hidup di negara kita. Orang yang terlalu fokus bekerja dianggap ambisi menjadi presiden. Itu harus dipecat. Saya teringat dengan Anies Baswedan begitu kan ya. Ketika membongkar masalah ijazah palsu, dipecat. Ini gimana begitu? Jadi jangan sampai AHY ini dipecat jadi Menko nanti begitu kan ya. Kenapa? Ya karena elektabilitas dan popularitas AHY ini semakin menunjukkan kekuatan kepercayaan begitu kan ya untuk bisa bertarung di tahun 2029. Pengalamannya sangat luar biasa. Padahal baru loh.
tidak menjadi wali kota, tidak menjadi gubernur, tidak menjadi apa-apa. Dari militer mereka menjadi calon ya gubernur kalah. Tapi kemampuan AHY bisa melebihi rata-rata dibandingkan dengan Wapres Gibran. Ini kan menandakan yang layak gimana gitu loh. Jadi saya kira ini persepsi publik begitu kan ya. Ini persepsi publik begitu. Makanya tidak heran ketika ada tuduhan-tuduhan seperti ini justru blunder kepada Jokowi. Kepada Jokowi itu sendiri begitu kan ya. Walaupun Jokowi tidak mengatakan bahwa si partai biru dan sebagainya, tapi kan termol-termolnya itu mengatakan ini baju saya kan warna biru. Bisa ditafsirkan lah ya, tidak menjadi spekulasi lagi ini partai saya baju saya biru, itu kan menandakan siapa mereka. Orang banyak mengarah kepada AHY begitu. Jadi saya kira ini yang akan sudah mulai meradang begitu kan ya dari partai-partai kader-kader Partai Demokrat. Mungkinkah dia akan berani mengkritik atau menyindir begitu kan ya? Karena satu koalisi begitu. Nampaknya politik jangan adem-adem aja begitu. Satu koalisi saja bisa saja ada orang yang ambisi, bisa saja orang yang kemudian menjatuhkan di tahun 2029. Nah, pernyataan inilah yang kemudian ditafsirkan banyak pihak sebagai sindiran terhadap isu yang tengah ramai diperbincangkan di publik hari ini ya, terkait dengan keabsahan ijazah seorang tokoh nasional ya, meski Anies tidak menyebutkan nama secara langsung begitu dalam konteks ucapan ya, memicu pada beragam respon di media sosial ya soal dugaan ijazah, legalisir ijazahnya, dan itu menjadi multitafsir begitu kan ya. Sindiran ini juga ya dinilai menyentil upaya sebagai pihak ya belakangan ya yang belakangan aktif yang menampilkan narasi tentang pendidikan dan latar belakang akademik mereka di tengah sorotan publik hari ini. Nah, tak sedikit menilai Anies tengah mengomentari fenomena politik pencitraan yang belakangan ini semakin gencar. Nah, ini saya kira ini langkah yang kemudian dilakukan oleh kader Demokrat, saya kira bagus begitu kan ya. Itu harus sindiran dong. Masa mau diam-diam aja? Masa mau diam-diam aja begitu? Ini mari kita tanya kepada Yusril apakah membuka lowongan pekerjaan sekretaris di PBB. Bagus gitu dong ya. Antar pasti bakal dibalas termol. Siapa secangkir kopi? ini salah satu komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra. Justru ini blunder begitu kan ya kepada Jokowi itu sendiri begitu. Mengapa blunder? Coba kita baca. Setiap hari blunder, setiap hari menambah musuh. Nah, setidaknya sekarang sudah ada 4 klaster yang dijadikan musuh. Megawati Partai Merah, para jenderal purnawirawan, 12 tokoh ijazah palsu, AHY dan Partai Demokrat. Sebentar lagi akan menambah musuh. Ya, masalah HRS dan ormasnya, Partai Orange, Partai Hijau, Partai Kuning dan sebagainya. Walaupun sebetulnya sejak tahun 2025 ketika HUT Gerindra Presiden Prabowo mendeklarasikan akan maju di Pilpres 2019, sejak itu sebetulnya sudah dimasuki Presiden Prabowo dalam daftar musuhnya. Maka 9 akan menjadi Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Ini yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu. Ngeri. Ngeri nih bos. Mengapa tidak ngeri gitu? Jadi inilah blunder setiap hari begitu. Blunder. Tapi saya tahu maksud dari kader-kader Demokrat. Mengapa menahan diri? Cukup AHY yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari fitnah ya. Tapi rasanya kader-kader Demokrat ketika disindir dikit itu biasanya ramai. Kenapa kok sekarang ini diam, tentram, aman, seolah-olah nggak ada apa-apanya begitu kan ya? Daripada unek-unek ada di dalam hati, berbicara sesama kadernya, mungkin munculkan dong kepada publik ya. Tapi saya tahu begitu kan ya. Tapi saya tahu mana si Ajeng yang kemudian ada berita baru nih. Ada berita baru nih. Kok diam sekarang itu begitu kan ya? Ini gimana begitu ya? Jadi biasanya kalau si Ajeng itu kan kalau ada berita baru kan memunculkan itu begitu. Ada berita baru nih. tapi sekarang ini kemana mereka begitu? Jadi nggak tahu
ini kemana si Ajeng itu nggak tahu di kemana sekarang ini. Biasanya kan menyanjung Jokowi biasanya kan ya, menyanjung Gibran, menyanjung Jokowi, menyanjung ini, menyanjung Prabowo dan sebagainya. Nggak ada masalah, itu baik begitu. Tapi masa iya begitu kalau sudah ada dugaan, bukan dugaan sebenarnya begitu kan, tuduhan-tuduhan yang kemudian Partai Biru lalu kemudian diam begitu kan. Jadi klarifikasi muncul dong, begitu kan ya, muncul dong di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan sebuah komentar provokator, tidak begitu. Hanya ingin mengingatkan saja ya, biar tidak ada kesalahan dikit lawan politiknya keluar. mungkin seperti itu begitu. Tapi inilah bagian dari bumbu-bumbu politik begitu kan. Ada pro dan kontra. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Itulah politik yang ada di tanah air kita begitu. Nggak harus dipersepsikan secara serius begitu. Santai-santai aja. Saya menganggap bahwa apa yang disampaikan Termol itu begitu kan ya, biasa-biasa aja. Jangan terlalu ambil serius begitu. Ya, sindiran-sindiran itu wajar dong begitu kan ya, wajar. Tapi ketika melihat dengan sebuah realitas, kekuatan Roy Suryo sampai hari ini itu kuat begitu kan. Masa iya Roy Suryo berjalan sendirian, Desmond berjalan sendirian begitu kan? Jadi siapa di balik ini semua? Ya, kalau toh pada akhirnya di balik ada orang yang kuat, tapi siapa mereka begitu? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Bisa saja tuduhan-tuduhan Termol itu benar, bisa saja salah. Ini kan hanya persepsi dalam sudut pandang politik dan sosial begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.